Halo semuanya, coba deh bayangkan, Anda baru saja lulus kuliah, ijazah udah di tangan, tapi ada satu pikiran yang terus menghantui. Habis ini, saya beneran langsung dapat kerja nggak ya? Wah, itu tuh kekhawatiran terbesar hampir semua mahasiswa, dan pastinya orang tua juga. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal membedah tuntas sebuah kampus yang sepertinya udah nemuin kode rahasia buat memecahkan masalah itu. Kita lagi ngomongin Politeknik Manufaktur Bandung, atau yang lebih akrab disebut Polman Bandung. Kita bakal lihat gimana kampus vokasi ini nggak sekedar ngasih teori, tapi benar-benar mencetak tenaga ahli yang langsung direbut sama industri, bahkan sebelum mereka resmi pakai toga. Yuk siapkan catatan, karena info ini sangat praktis, full data, dan siapa tahu ini adalah titik balik buat karir masa depan Anda. Oke, biar runut, ini hal-hal yang bakal kita kupas habis hari ini. Pertama, gimana sih jalur cepat mereka ke dunia kerja? Kedua, kita bedah apa itu production-based education. Ketiga, 4 pilar rekayasa industrinya. Keempat, rekam jejak prestasi mahasiswa. Kelima, rincian biaya pendidikannya, biar nggak penasaran lagi. Dan yang terakhir, cara mendaftar hari ini juga. Langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, jalur cepat ke dunia kerja. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu kan? Sekarang, coba perhatikan angka ini. 42,86%. Ini bukan sekedar angka biasa loh. Berdasarkan data penelusuran lulusan tahun 2022, angka ini adalah persentase mahasiswa Polman Bandung yang ditarik oleh industri dengan waktu tunggu 0 bulan. Ya, Anda nggak salah dengar, 0 bulan. Artinya, hampir separuh lulusan mereka tuh udah tanda tangan kontrak kerja, bahkan sebelum mereka resmi keluar dari gerbang kampus. Jujur aja, hal kayak gini jarang banget kita temui di kampus-kampus pada umumnya. Terus, pertanyaannya, kok bisa sampai segitu tingginya? Pak Roni Kusnawo, koordinator Career Development Center di sana, punya jawabannya. Jadi, kampus ini tuh nggak cuma diem nunggu, mereka pakai strategi jemput bola. Lewat program tahunan yang namanya Presentasi Industri, kampus langsung undang puluhan perusahaan besar buat datang. Tahun 2023 aja, ada 20 industri yang mampir. Mereka nggak cuma presentasi, tapi langsung mewawancarai mahasiswa di tempat. Hasil dari langkah proaktif ini, wah luar biasa. 79,08% lulusannya langsung bekerja di bidang manufaktur yang benar-benar nyambung sama apa yang mereka pelajari. Benar-benar tepat sasaran. Lanjut ke bagian kedua, memahami Production-Based Education atau sering disingkat PBE. Nah, ini dia resep rahasianya. Production-Based Education. Ini bukan simulasi lab biasa yang kalau salah ya udah ngulang lagi. Sama sekali enggak. Lewat sistem PBE ini, mahasiswa Polman dilibatkan langsung buat ngerjain pesanan atau produksi pesanan industri beneran. Jadi dari awal kuliah, mereka udah ditempa dengan standar kualitas, tenggat waktu, sampai tekanan budaya kerja yang sesungguhnya. Ibaratnya, mereka nggak cuma belajar jadi mahasiswa, tapi langsung belajar jadi seorang profesional. Terus gimana cara mereka nerapin konsep itu? Simpelnya, mereka pakai yang disebut metode 321. Coba kita bedah ya. Untuk anak D3 misalnya, perjalanannya benar-benar imersif. 3 semester pertama, mereka digembleng habis-habisan di kampus buat fondasi dasar dan praktek. Habis itu, mereka langsung diterjunkan ke industri sungguhan selama 2 semester penuh. Benar-benar ngerasain asam garam lapangan ya. Nah, setelah puas menyerap ilmu di industri, mereka ditarik kembali ke kampus selama 1 semester terakhir untuk pemantapan dan ngerjain tugas akhir. Jadi pas lulus, mereka sama sekali nggak kaget dengan realita dunia kerja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 4 pilar rekayasa industri. Jadi, mahasiswa bakal menghabiskan waktunya di mana aja sih? Polman Bandung punya 4 pilar jurusan utama dan semuanya menawarkan program D3 atau ahli media serta D4 yang setara S1. Pertama, ada teknik manufaktur. Ini jurusan paling legendarius karena udah ada sejak 1976. Terus, buat yang hobi utak-atik desain presisi, ada teknik perancangan manufaktur. Yang ketiga ini lumayan keren, teknik pengecoran logam. Asal tahu aja, waktu dibuka tahun 1986, ini adalah sekolah pengecoran logam pertama di seluruh Indonesia loh. Dan pilar keempat yang super relevan sekarang adalah teknik otomasi manufaktur dan mekatronika. Oh iya, komposisi belajar mereka tuh mantap banget, 60% praktek dan 40% teori. Gak heran kalau lulusannya jago-jago. Dan yang bikin makin kagum, mereka nggak cepet puas. Untuk nyiapin amunisi menghadapi revolusi industri 4.0, Polman Bandung lagi nyiapin kampus 2 di Majalengka. Ini bukan sekedar nambah gedung loh, kapasitasnya didesain buat menampung sampai 16.000 mahasiswa dengan 40 program studi baru. Kelihatan banget kan kalau kampus ini emang benar-benar visioner dan terus bergerak maju ngikutin kebutuhan industri masa depan. Kita bergeser ke bagian keempat, rekam jejak prestasi.
Bukti kehebatan mereka nggak cuma di kelas aja. Sepanjang tahun 2024 kemarin, rekam jejak mahasiswa Polman ini benar-benar gila. Mereka mengantongi total 192 prestasi non-akademik, yang bikin geleng-geleng kepala, 158 diantaranya itu di tingkat nasional, dan 28 lainnya juara di tingkat internasional. Anak-anak dari jurusan seperti otomasi dan perancangan manufaktur sering banget mendominasi kompetisi bergengsi. Ini bukti nyata kalau talenta mereka bukan sekedar jago kandang, tapi udah sekelas talenta global yang siap tempur di mana aja. Masuk ke bagian kelima, memahami biaya pendidikan. Nah, ini biasanya yang paling bikin pusing kan. Tenang, kita bedah pelan-pelan. Untuk biaya per semester, mereka pakai sistem uang kuliah tunggal atau UKT. Sistem ini tuh adil banget karena disesuaikan sama kondisi ekonomi keluarga mahasiswanya yang dibagi jadi 8 kelompok. Bayangin, di kelompok 1 biayanya cuma Rp500.000 per semester. Sangat terjangkau kan? Buat kelompok menengah ada di kisaran 3 sampai 7,5 juta rupiah dan untuk batas paling atas alias kelompok 8 biayanya sekitar 7 sampai 9 juta rupiah tergantung jurusannya. Jurusan kayak teknik pengecoran logam biasanya ada di angka 9 juta. Tapi intinya, sistem ini memastikan semua kalangan tetap punya akses buat dapat pendidikan vokasi kelas wahid. Tapi tunggu dulu. Ada sedikit catatan kalau Anda memutuskan buat masuk lewat jalur mandiri. Khusus jalur ini, ada tambahan biaya di awal yang namanya IPI atau Iuran Pengembangan Institusi. Gak perlu bingung, rinciannya cuma terbagi 3 klaster yang sangat jelas. Klaster A 10 juta, klaster B 20 juta, dan klaster C 30 juta rupiah. Perlu diingat, IPI ini dibayar sekali aja di awal ya. Nah, buat biaya UKT per semesternya kalau lewat jalur mandiri, itu otomatis masuk ke tarif kelompok 8 yang kita bahas tadi. Semuanya transparan, tanpa ada biaya siluman. Terakhir, bagian ke-6, cara mendaftar hari ini. Kita masuk ke langkah paling praktisnya. Intinya, ada 2 rute yang bisa Anda pilih. Rute pertama, jalur SNBT 2026. Ini seleksi nasional skala besar pakai tes UTBK. Biaya pendaftarannya Rp200.000 dan kelebihannya batas usianya cukup longgar, maksimal 25 tahun. Di sisi lain, ada jalur mandiri 2025. Ini seleksi internalnya Polman sendiri. Anda bisa pakai skor UTBK atau ikut tes tertulis di kampusnya langsung. Biayanya sekitar Rp200.000-Rp400.000. Tapi hati-hati, batas usianya lebih ketat di sini, yaitu maksimal 21 tahun saat mendaftar. Tinggal disesuaikan aja mana yang paling pas sama strategi Anda. Buat Anda yang udah membidik jalur SNBT 2026, ini timeline yang wajib banget dicatat biar nggak kelewat. Pendaftaran akunnya udah harus disiapin dari awal tahun, antara Januari sampai April. Terus pendaftaran ujiannya dibuka akhir Maret sampai awal April. Habis itu ujiannya sendiri di akhir April, dan momen yang paling bikin deg-degan, pengumuman kelulusan bakal dirilis tanggal 25 Mei. Saran saya, langsung pasang alarm di kalender handphone dari sekarang deh. Beda cerita kalau Anda mau ngejar tahun ajaran terdekat lewat jalur mandiri 2025, jadwalnya agak beda nih. Buat yang pakai jalur skor UTBK, daftarnya bulan April sampai Mei. Tapi kalau mau milih ikut tes tertulis atau CBT di kampus, pendaftarannya buka sampai pertengahan Juni. Ujian tertulisnya sendiri dijadwalkan tanggal 21 Juni. Nah, pengumumannya nanti dibagi 2 kloter, awal Juni untuk yang pakai skor UTBK, dan akhir Juni untuk yang ikut tes di kampus. Nah, kita udah membedah semuanya hari ini. Mulai dari kurikulum production-based education yang benar-benar membentuk mental kerja, rekam jejak lulusan dengan masa tunggu 0 bulan, sampai rincian biaya dan tanggal pendaftarannya. Polman Bandung jelas bukan sekedar tempat buat nyaris lembar ijazah. Ini adalah bengkel, tempat karir masa depan Anda dirakit sejak hari pertama masuk kelas. Jadi setelah melihat semua fakta dan data tadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda sudah siap mengambil langkah nyata hari ini untuk membangun industri masa depan? Jangan ditunda lagi, pelajari panduannya, siapkan diri Anda, dan mulailah mendaftar. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.